Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini kita akan membahas materi lingkaran. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video sebelumnya kita sudah membahas persamaan garis singgung lingkaran dengan yang diketahui adalah titik pada lingkaran yang dilalui garis singgung, di mana bentuk persamaan lingkaran di sini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan lingkaran yang berpusat di A, B tapi dalam bentuk khusus. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan garis singgung, yaitu titik pada lingkaran yang dilalui oleh garis singgungnya diketahui, tapi bentuk persamaan lingkarannya adalah lingkaran dengan bentuk persamaan umum. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil bahwa ketika lingkaran berpusat di 0,0 dan berpusat di A, B, bentuk garis singgungnya adalah yang ada di sebelah sini. Nah, tapi kita belum menyentuh sama sekali bagaimana bentuk persamaan garis singgung lingkaran dengan bentuk persamaan umum seperti ini. Sebelum menentukan persamaan garis singgung tersebut, ingat kembali bahwa pusat lingkaran yang berbentuk ini x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 adalah A, B, di mana koordinatnya itu dinyatakan sebagai negatif A per 2 dan negatif B per 2 untuk ordinatnya. Dan jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah dengan B kuadrat per 4 dikurangi dengan C. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk menunjukkan bagaimana bentuk persamaan garis singgung lingkaran tersebut. Nah, di sini perhatikan bentuk persamaan garis singgung dari lingkaran x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat adalah seperti yang ada di sebelah sini. Nah, kita akan menunjukkan bahwa persamaan garis singgung dari lingkaran yang berbentuk ini dengan cara mengubah bentuknya sesuai dengan bentuk yang ada di atas ini. Nah, kita tahu persamaan lingkaran dengan bentuk ini ketika kita ubah menjadi bentuk persamaan bentuk khusus seperti ini akan menjadi x min dari min a per 2. Nah, di sini min a per 2 kuadrat ditambah dengan y min b per 2 dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Nah, r kuadrat di sini berarti kuadrat dari ini yang menjadi a kuadrat per 4 ditambah dengan b kuadrat per 4 dikurangi dengan c. Nah, ini bentuk persamaan khusus lingkaran ketika kita mengubah bentuk persamaan umum menjadi bentuk persamaan khusus. Jadi di sini kita sederhanakan untuk yang ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi x plus a per 2 kuadrat ditambah dengan y plus b per 2 kuadrat sama dengan a kuadrat per 4 ditambah dengan b kuadrat per 4 dikurangi dengan c. Nah, ini bentuk persamaan umum lingkaran ketika kita ubah menjadi bentuk persamaan khusus di sini. Ini adalah persamaan lingkaran. Nah, di sini kita akan melanjutkan bagaimana bentuk persamaan garis singgung dari lingkaran ini dengan menyesuaikan seperti yang ada di sini. Misalkan kita berikan titik yang sama di sini, yaitu titik x1, y1. Jadi di sini titik, misal titik P-nya adalah x1, y1. Nah, titik x1 dan y1 ini terletak di dalam lingkaran ini, sehingga di sini pasti titik tersebut akan memenuhi persamaan lingkaran tersebut. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Berarti kita bisa ubah menjadi x plus a per 2 kuadrat itu untuk mempermudah mengingatnya adalah kita tulis menjadi x plus a per 2 dikali dengan x plus a per 2. Nah, kemudian ditambah dengan y plus b per 2 dikali dengan y plus
B per 2. Nah, ini sama dengan A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi dengan C. Nah, selanjutnya, jadi kita bagi dulu sesuai dengan X-nya. Jadi ini kita bagi, jadi kuadrat kita nyatakan sebagai perkalian. Nah, selanjutnya salah satunya kita tandai dengan X1 dan Y1. Berarti di sini ini X1, ini tidak ditandai, ini Y1, dan ini juga tidak ditandai. Nah, selanjutnya kita sederhanakan persamaan garis singgung ini. Jadi ini merupakan persamaan garis singgung. Ini persamaan lingkarannya. Nah, ini menjadi X dikali dengan X1, berarti X1X ditambah dengan X1 dikali dengan A per 2. Berarti akan menjadi A per 2 dikali X1. Nah, ditambah lagi dengan A per 2 dikali dengan X. Jadi di sini A per 2X. Nah, kemudian ditambah dengan A per 2 dikali dengan A per 2. Berarti menjadi A kuadrat per 4. Kemudian kita tambah dengan Y1 plus B per 2 dikali dengan Y plus B per 2. Nah, untuk mempermudah pelihatannya, kita bisa menggunakan tinta kuning untuk perkalian dari Y di sini. Jadi di sini berarti ditambah dengan Y dikali Y1 menjadi Y1Y ditambah dengan Y1 dikali dengan B per 2. Berarti menjadi Y1 B per 2 itu B per 2 dikali Y1 ditambah dengan B per 2 dikali dengan Y. Berarti menjadi B per 2 dikali Y. Nah, kemudian ditambah dengan B per 2 dikali B per 2 yang menjadi B kuadrat per 4. Nah, ini akan menghasilkan A kuadrat per 4 ditambah dengan B kuadrat per 4 dikurangi dengan C. Nah, selanjutnya kita sederhanakan di kedua ruasnya. Jadi perhatikan di sini kedua ruas mempunyai A kuadrat per 4 sehingga bisa saling menghilangkan. Jadi di sini A kuadrat per 4 itu bisa saling menghilangkan. Kemudian B kuadrat per 4. Jadi kita bisa menghilangkan B kuadrat per 4. Kemudian kita susun ini sesuai dengan X1X dan Y1Y di sini. Jadi kita sesuaikan yang sama-sama tidak mengandung A, B, dan tidak mengandung sama sekali di sini. Jadi pertama X1X. Nah, yang tidak ada A dan B sama sekali adalah Y1Y. Jadi ditambah Y1 yang mengandung X di sini, mengandung B di sini, berarti Y di sini, berarti Y1Y. Kemudian ditambah lagi dengan A per 2 X1 ditambah dengan A per 2X. Kemudian ditambah lagi dengan B per 2 Y1, B per 2 Y1 ditambah dengan B per 2Y. Kemudian yang tersisa adalah min C, kita pindah ruas berarti menjadi plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung lingkaran yang berbentuk persamaan umum lingkaran. Jadi di sini X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu persamaan garis singgungnya adalah X1 dikali X ditambah dengan Y1 dikali Y ditambah dengan A per 2 X1 ditambah A per 2X ditambah lagi dengan B per 2 Y1 ditambah B per 2Y plus C sama dengan 0. Jadi perhatikan di sini untuk mempermudah mengingat, kita bagi untuk yang bagian X dan Y sama rata di sini. Jadi ketika X kuadrat berarti kita bagi 2, berarti X dikali X, tapi yang satunya kita ganti dengan X1. Jadi X kuadrat itu menjadi X1 dikali X. Kemudian untuk Y kuadrat berarti Y dikali Y. Nah, satunya kita ganti dengan Y1, berarti menjadi Y1Y. Kemudian untuk AX itu merupakan ketika kita bagi 2 menjadi A per 2X ditambah dengan A per 2X. Nah, satunya kita ganti X1. Jadi A per 2X1 ditambah A per 2X. Nah, hal yang sama untuk BY di sini akan menjadi
B per 2Y1 ditambah B per 2Y. Nah, sedangkan C di sini itu sama sekali tidak mengandung X maupun Y. Jadi kita biarkan di sini plus C sama dengan 0. Nah, ketika Sobat Esen susah untuk mengingat rumus ini, nah Sobat Esen juga bisa menentukan persamaan garis singgung lingkaran tersebut, persamaan garis singgung ini dengan cara mengubah bentuk persamaan umum lingkaran ini menjadi bentuk persamaan khususnya. Lalu kita bisa menggunakan rumus ini kembali untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran tersebut. Sobat Esen, pada video sebelumnya kita sudah membahas persamaan garis singgung lingkaran yang berbentuk X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 34 di titik 4,2. Nah, hasilnya adalah 3X plus 5Y min 22 sama dengan 0. Nah, kita akan mengubah bentuk persamaan khusus lingkaran ini menjadi bentuk persamaan umum lingkarannya dengan cara kita kalikan seperti biasa. Di sini jadi X min 1 kuadrat ini kita jabarkan nanti menjadi X kuadrat min 2X plus 1 dan begitu pula untuk Y plus 3 kuadrat di sini. Nah, ketika kita kerjakan, nah hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y dikurang 24 sama dengan 0. Kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini dengan menggunakan bentuk umumnya ini. Nah, di titik yang sama yaitu 4,2. Perhatikan di sini, kita tulis kembali persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 2X kurang ditambah dengan 6Y dikurang 24 sama dengan 0 di titik X1, Y1 yang sama dengan 4,2. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini. Nah, untuk mempermudah, kita tulis kembali dengan membagi kasusnya. Jadi, X kuadrat kita tulis menjadi X dikali X. Jadi, di sini X dikali X ditambah dengan Y dikali Y dikurang 2X ini kita bagi 2 menjadi min X dikurang X. Berarti di sini min X, kemudian untuk plus 6Y berarti kita tulis menjadi 3Y ditambah 3Y. Nah, ditambah 3Y tambah 3Y dikurang 24 sama dengan 0. Jadi di sini kita usahakan untuk membagi adil namanya. Jadi untuk perkalian kita bentuk menjadi perkalian dan untuk di sini penjumlahan ini kita bagi 2 menjadi bentuk penjumlahan pula. Nah, kemudian salah satunya kita ganti dengan X1 dan untuk yang bagian Y kita ganti dengan Y1. Berarti di sini X kali X ini berarti satunya jadi X1, ini Y1, ini X1, nah yang ini enggak, dan yang ini Y1, dan yang satu lagi tidak. Dan untuk 24 di sini tidak mengandung X dan Y sama sekali, berarti kita tidak usah mengganti menjadi menjumlahkan X1 maupun Y1 di sana. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai X1 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 2 pada persamaan ini. Jadi bentuk ini untuk mempermudahkan mengingatnya. Jadi kita coba untuk mengalihkan dan menambahkan dan mengubah X1 dan Y1 sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nah, di sini kita substitusi menjadi 4X ditambah 2Y dikurang 4 dikurang X ditambah dengan 3 dikali 2 berarti menjadi 6 ditambah 3Y dikurang 24 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan ini menjadi 4X dikurang X berarti menjadi 3X, kemudian 2Y ditambah 3Y berarti 5Y, kemudian min 4 ditambah 6 menjadi 2, 2 dikurang 24 menjadi min 22 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 24 sama dengan 0 di titik 4,2. Nah, di mana titik 4,2 ini merupakan titik pada lingkaran ini. Nah, untuk mencek apakah titik 4,2 atau tidak
titik ini terletak atau tidak di lingkaran ini, kita bisa mensubstitusikan titik tersebut pada lingkaran ini dengan cara berarti 4 kuadrat, berarti 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikali 4 berarti bernilai 8. Kemudian 6 dikali 2 berarti bernilai 12 dikurangi dengan 24 sama dengan 0. Jadi substitusi titik 4,2 pada persamaan lingkaran ini. Nah, di sini diperoleh 16 ditambah 4, 20, 20 dikurangi 8, 12 ditambah 12 menjadi 24, 24 dikurangi 24 hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0, maka titik 4,2 ini terletak pada lingkaran. Nah, Sobat Esen jangan lupa untuk mencek apakah titik ini akan terletak di lingkaran atau tidak. Karena ketika titik tidak terletak di lingkaran ini, maka persamaan garis singgung ini tidak bisa dipakai untuk menentukan persamaannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, di mana di sini tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran L, di mana L adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y min 20 sama dengan 0 di titik lingkaran L, artinya titik ini terletak pada lingkaran yang disebutkan yang terletak di atas sumbu x. Nah, di mana titik ini terletak di bagian atas sumbu x. Nah, berarti di sini y-nya positif dengan absis 3 adalah berapa? Gitu. Nah, tapi perhatikan di sini Sobat Epson bahwa persamaan ini itu hasilnya sama saja ketika kita menggunakan bentuk khusus atau persamaan umum lingkaran di sini. Nah, untuk soal yang kedua di sini kita tentukan dulu bentuk titiknya. Bentuk titik di sini diketahui absisnya 3. Nah, ingat kembali ketika kita punya suatu titik x, y, nah, x ini disebut dengan absis sementara y disebut dengan ordinat. Nah, di sini disebutkan bahwa absisnya adalah 3. Berarti di sini 3, y. Nah, tapi di sini perhatikan y-nya itu terletak di atas sumbu x atau di sini kita bisa simbolkan y di sini adalah a. Nah, 3, a. Nah, karena a terletak di atas sumbu x positif, di atas sumbu x ini, maka a-nya bernilai positif. Jadi di sini a-nya bernilai positif. Nah, titik ini diketahui bahwa terletak di lingkaran. Jadi di titik lingkaran L atau terletak pada lingkaran. Artinya titik ini akan memenuhi persamaan lingkaran. Jadi kita substitusi. Yang pertama berarti kita ganti x-nya menjadi 3 dan y-nya a. Jadi x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Di sini kita substitusi x-nya 3, y-nya a. Berarti di sini 3 kuadrat ditambah a kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikurangi 4a dikurang 20 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan nilai ini terlebih dahulu menjadi 3 kuadrat berarti bernilai 9 ditambah a kuadrat ditambah dengan 2 dikali 3 berarti bernilai 6 dikurangi dengan 4a dikurang 20 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kumpulkan terhadap a-nya berarti a kuadrat kurang 4a 9 ditambah 6 bernilai 15 dikurangi 20 bernilai min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan bentuk ini menjadi a dikali dengan a sesuatu. Nah, hasilnya adalah perkaliannya min 5, tapi ketika dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, berarti bilangannya memenuhi adalah min 5 dan plus 1. Nah, untuk mencek kembali, kita bisa kalikan a dikali a berarti a kuadrat, kemudian a dikali 1a ditambah dengan min 5 dikali a atau negatif 5a. Nah, a dikurangi 5a berarti bernilai min 4a, lalu terakhir min 5 dikali 1 menjadi min 5.
hasil ini sudah sesuai, sehingga di sini nilai A yang memenuhi adalah A-5 sama dengan 0 atau A sama dengan 5. Kemudian dipenuhi lagi ketika A plus 1 sama dengan 0 atau bernilai A-1 atau A sama dengan -1. Nah, perhatikan di sini tadi ada syarat bahwa A positif. Artinya yang memenuhi adalah A sama dengan 5. Sementara untuk A sama dengan -1 tidak memenuhi karena nilainya lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita baru mendapatkan titik yang dilalui oleh lingkaran ini, yaitu titik x1, y1 sama dengan 3, A, berarti 3,5. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini. Nah, persamaan garis singgung lingkarannya, berarti kita bisa bagi ini sama adil seperti sebelumnya, atau bisa pula melihat rumus di sini. Nah, di sini x1 dikali x, berarti di sini x1 dikali x di sini. Jadi x1-nya adalah 3, berarti 3x, kemudian ditambah dengan y kuadrat. Jadi di sini perhatikan persamaan lingkaran ini. Y kuadrat itu berarti y1 dikali dengan y. Berarti di sini y1 dikali y, 5 dikali dengan y. Nah, kemudian plus 2x ini bisa kita ubah menjadi x1 ditambah dengan x. Jadi di sini a per 2x1 ditambah dengan a per 2x. A-nya di sini nilainya adalah 2. Berarti kita bisa ubah menjadi x1 ditambah dengan x. Berarti karena x1, berarti x1-nya adalah 3. 3 ditambah dengan x. Nah, kemudian untuk yang kedua, b per 2y1 ditambah dengan b per 2y. Atau kita bagi koefisien dari b-nya. Berarti min 2. Berarti di sini min 2y1 ditambah dengan min 2y. Berarti di sini min 2 dikali dengan y1. Berarti min 2 dikali y1 dikurang 2y. Kemudian yang terakhir adalah min 20. Nah, di sini C tidak diganggu sama sekali karena C tidak mengandung X dan Y. Jadi di sini dikurang 20 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan nilai yang ada di sini. 3X, kemudian kita tambahkan dengan X, hasilnya adalah 4X. Kemudian 5Y, kita tambah dengan negatif 2Y. Berarti di sini plus 3Y. Kemudian untuk yang konstantanya adalah 3 ditambah dengan min 2 dikali 5, atau ini bernilai negatif 10. Jadi 3 ditambah dengan min 10 yang bernilai min 7. Kemudian min 7 dikurangi dengan 20 yang berarti bernilai min 27. Sama dengan 0. Nah, persamaan garis singgung lingkaran L-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Di titik 3, A dengan A-nya itu bernilai positif, yang kita peroleh A-nya adalah 5, adalah 4x plus 3y min 27 sama dengan 0. Nah, langkah yang ini itu bisa Sobat Adsense ganti dengan cara yang di sini. Jadi, ubah terlebih dahulu persamaan lingkaran ini sesuai dengan bentuk yang ada di sini. Lalu, Sobat Adsense bisa menggunakan rumus ini kembali untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, nanti hasilnya akan sama saja ketika menggunakan cara yang di sini atau dengan cara persamaan umum yang telah kita lakukan. Sobat Adsense, demikian pembahasan mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!